Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang beriman dan dirahmati Allah. Dukungan Putin kepada Palestina seolah tidak ada habisnya, mulai dari dukungan pendirian negara berdaulat Palestina hingga bantuan pangan. Jangan lupa juga kalau Rusia punya kekuatan militer yang bisa kapan saja diturunkan. Apalagi Rusia dikenal dengan kekuatan nuklirnya. Seberapa kuatkah kekuatan militer negara pimpinan Putin? Mampukah mengalahkan Israel? Tonton dan simak video ini hingga akhir agar kalian tidak gagal paham dan tersesat. Apa yang terjadi di Palestina dan Israel mengundang simpati Putin, terutama Gaza yang dibombardir selama 3 minggu ini oleh Israel. Putin lalu menyampaikan ucapan belasungkawa. Dalam pidato yang disampaikan di hadapan perwakilan Asosiasi Keagamaan, Putin juga menyoroti dampak serangan Israel ke Palestina yang membuat orang tua, perempuan, bahkan anak-anak meninggal. Ratusan ribu orang kehilangan tempat tinggal, makanan, air, listrik, bahkan fasilitas kesehatan. Peristiwa ini sudah masuk ke dalam golongan bencana kemanusiaan. Pernyataan tersebut diartikan sebagai sindiran bagi Israel yang dengan kejam melakukan itu semua. Tak hanya ucapan bela sungkawa, Putin juga mengirimkan bantuan langsung ke Palestina berupa bahan makanan sebanyak 27 ton yang terdiri dari tepung, gula, beras, dan pasta. Putin memang selama ini dikenal sebagai pemimpin yang membela mati-matian rakyat Palestina. Terbukti dari semua ucapannya, kata-katanya bukan hanya janji palsu, tapi benar-benar direalisasikan dengan aksi nyata. Bicara soal Putin tak akan lengkap jika tak menyinggung kekuatan militer negara yang dipimpinnya. Latar belakangnya sebagai bagian dari militer, Rusia berhasil membuat negaranya melejit menjadi top negara dengan kekuatan militer paling disegani. Pantas saja banyak negara adidaya yang takut berurusan dengan Rusia. Rusia menempati urutan kedua dari 145 negara yang dipertimbangkan untuk tinjuan. Anggaran pertahanan tahunan untuk anggaran pertahanan Rusia menyediakan dana 82,6 miliar US dollar. Atau kalau dirupiahkan sebesar 13.309 triliun. Dari segi jumlah personil, Rusia memiliki total pasukan mencapai 1.330.900 personil yang terdiri dari personil aktif sebanyak 830.900 personil cadangan sebanyak 250.000 dan pasukan paramiliter sebanyak 250.000 personil. Selain itu, Rusia juga punya pasukan elit, sebut saja Spetsnaz, Russian Airborne Troop Gru Spetsnaz. Pasukan Ahmad dan Alpagro Angkatan Darat Rusia menempati peringkat pertama sebagai angkatan darat terkuat di dunia dengan jumlah pasukan mencapai 360.000 personil. Angkatan darat ini dikenal sebagai pasukan yang sulit untuk dikalahkan walaupun sering diserang secara keroyokan. Dari segi kendaraan militer, Rusia memiliki 12.566 tank, 151.641 kendaraan lapis baja, 6.575 artileri suek gerak, 4.336 artileri tarik, dan 3.887 artileri roket. Yang terpenting, Rusia memiliki tank tempur UT-90 yang menjadi andalan. Tank ini sudah teruji di beberapa peperangan seperti di Chechnya dan Ukraina. Dari Angkatan Darat kita ke Angkatan Udara, jumlah personilnya mencapai 250.000. Mereka mengoperasikan berbagai kendaraan tempur. Ada 773 jet tempur, 774 pesawat serang darat, 444 unit pesawat transport, 537 unit helikopter serang, 19 unit armada kapal tanker, dan 147 unit special mission. Lanjut ke Angkatan Laut dengan jumlah personil 155.000 orang. Rusia hanya memiliki 1 unit kapal induk, 15 unit kapal perusak, 11 unit brigade, 70 unit kapal selam dan kapal patroli sebanyak 59 unit. Selain personil dan kendaraan tempur militer, Rusia juga memiliki berbagai jenis senjata. Ada beberapa senapan seperti Heckler dan Koch MP5 buatan Jerman, M1928 Thompson and Chris Factor dari Amerika Serikat. Kemudian ada senjata dalam negeri yang masih mereka andalkan, seperti PPS-41, PPS-43 dan PP-2000. Lalu pasukan Rusia juga menggunakan shotgun produksi dalam negeri. Ada Sega 12 kilodetik 23 KT-87 Molot bekas MPV-12. Dan masih banyak jenis lainnya. Untuk bahan peledak, Rusia masih menggunakan granat produksi Uni Soviet seperti R-41F1 Ergo REGD-5. Dan agen tangkap rasanya menyebut Rusia tanpa senjata nuklirnya. Bahkan Rusia memiliki senjata nuklir paling mematikan di dunia.
bernama SAR bomba yang hulu ledaknya diklaim 3.800 kali lipat lebih besar dari bom yang meluluhlantahkan kota Hiroshima tanggal 6 Agustus tahun 1945 lalu. SAR bomba bahkan bisa menghancurkan kota Landen dan menewaskan 6 juta orang dalam waktu sekejap. Rusia juga memiliki bom termobarik yang dianggap sebagai senjata paling kuat yang dimiliki Rusia karena dapat menghancurkan hingga ke organ dalam manusia. Makanya tak heran kalau bom ini dijuluki sebagai bapak segala bom dan mubarik ditembakkan. Dari sistem peluncur roket ganda TOAS-1 Buratino kemudian ada rudal jelajah kaliber dengan daya jangkau mencapai 1.500 mil. Rudal ini merupakan saingan dari Tomahawk misil milik Amerika Serikat. Kaliber ini dapat diluncurkan melalui kapal-kapal selam ataupun peluncur jate yang saat ini tengah dikembangkan. Lalu ada DS-400 Driven Missile Defense System yang menurut Brand M. Eastwood PhD, mantan perwira Menteri Infanteri Angkatan Darat Amerika Serikat, adalah senjata Rusia yang menakutkan bagi Amerika Serikat. Selain dapat digunakan untuk menghancurkan pesawat awak musuh, DS-400 ini juga bisa menghancurkan beberapa drone. Dan bisa melawan rudal jelajah maupun rudal balistik. Saat demonstrasi S-400 digelar ada 80 perwakilan militer dari 52 negara yang menyaksikannya. Saking hebatnya S-400 telah dijual ke berbagai negara seperti Turki, Suriah, China, dan India. Yang paling mencengangkan adalah Rusia memiliki ledak nuklir sebanyak 5.889 berdasarkan data Federasi Ilmuwan Amerika Serikat. Sebanyak 2.889 disimpan dan ada 1.588 hulu ledak yang bisa dikerahkan oleh Rusia. Hulu ledak tersebut bisa dipasang di rudal balistik antar benua, rudal balistik kapal selam, dan rudal yang bisa diluncurkan dari pesawat pengebom. Salah satu rudal balistik antar benua yang dimiliki Rusia adalah 28 RS Sarmat yang diklaim sebagai rudal terbesar dan terkuat, yang pernah ada kekuatan ledaknya mencapai 500 kali bom atom Hiroshima. Dengan jarak jangkau mencapai 18.000 km, 28 RS Sarmat ini bisa menghancurkan Amerika Serikat dan juga Inggris. Bicara soal rudal, Rusia baru-baru ini melakukan uji coba peluncuran rudal. Uji coba tersebut dilakukan selama pelatihan pasukan strategis dan diarahkan langsung oleh Putin melalui panggilan video bersama para pejabat tinggi militer. Tujuan diadakannya uji coba ini adalah latihan untuk menangani serangan nuklir besar-besaran dari musuh. Latihan tersebut digelar sesaat setelah Majelis Tertinggi Parlemen menggelar rapat soal pembatalan ratifikasi perjanjian larangan uji coba nuklir yang diadopsi tahun 1996. Perjanjian itu melarang semua ledakan nuklir dimanapun di dunia. Sayangnya perjanjian tersebut tak pernah dilakukan sepenuhnya. Uji coba peluncuran ini juga disebut-sebut sebagai upaya pencegahan dukungan militer negara-negara barat kepada Ukraina, tapi bukan tak mungkin serangan rudal ini juga bisa saja dilakukan jika Israel masih saja ngeyel, apalagi melihat riwayat kejahatan perang Israel selama ini. Israel meledakkan bom fosfor putih atau white phosphorus ke daerah Gaza, padahal bom tersebut sudah jelas-jelas dilarang oleh PBB dan tercantum dalam resolusi PBB tahun 1972 karena dampaknya yang sangat mengerikan jika terkena kulit manusia. Akan menimbulkan luka bakar tingkat 2 hingga 3, dan dapat mengancam nyawa jika bersentuhan dengan mata terhirup dan tertelan. Melihat berkembangnya persenjataan tempur Rusia apalagi di bidang nuklir, Amerika Serikat mengaku akan bisa bertahan dari serangan pasukan negeri beruang merah itu. Saudaraku yang beriman, dengan segala kekuatan militer yang dimiliki Rusia membuat banyak negara ketar-ketir termasuk Amerika Serikat, saingan utama Rusia. Pertanyaannya sekarang, jika Amerika Serikat saja tak akan mampu menahan serangan Rusia, lalu bagaimana dengan Israel? Wallahuam bisawab. Terima kasih kepada saudaraku yang sudah menonton video ini hingga akhir dan sampai jumpa di video selanjutnya. Hamba Allah undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.